Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Sari dengan NIM 234.013, Prodi S1 Kebidanan kelas 3A. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Asuhan Kebidanan Praknika dan Prakonsepsi dengan dosen pengampu Sri Hasini Jailani. Permisi Bu, saya selanjutnya. Iya, silakan masuk ya. Terima kasih. Silakan duduk deh. Sebelumnya saya tutup panggilan terlebih dahulu ya. Sari ya? Iya betul. Apa kabar deh Sari? Alhamdulillah baik. Di sini akan melakukan asuhan persiapan pranika ya? Iya betul. Berarti calon pengantin. Apakah adik sudah pernah kesini sebelumnya? Belum, ini pertama kali. Jadi sebelumnya kita akan lakukan anamnesis terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Mutia yang akan melayani adik pada pagi hari ini. Terus untuk kontrak waktunya, apakah adik setelah ini ada kegiatan? Tidak Ibu, free. Jadi kita santai ya adik, hari pasti. Terus di sini sebelum kita masuk ke konselingnya, kita lakukan analisis terlebih dahulu ya. Tadi namanya Sari ya, Sari. Kalau boleh tahu panjangnya? Duyani Sari. Duyani Sari. Duyani Sari. Umurnya? 25 tahun. 25 tahun. Maaf, sukunya? Bugis. Bugis. Pendidikan terakhirnya? Sarjana. Pekerjaannya? Ada usaha Alamatnya? di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Oke, Adek, apakah Adek mempunyai riwayat penyakit yang diderita sekarang? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Riwayat penyakit sistemik seperti ginjal gitu? Oh tidak. Tidak. Riwayat penyakit keluarga? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Adek pernah operasi? Tidak. Kita sudah selesai melakukan pengkajian ya, Dek. Selanjutnya di sini ada alat bantu berupa lembar barik untuk bisa kita gunakan agar bisa membantu dalam konseling kita pada pagi hari ini. Apakah Dek Sari sudah bersedia? Ya sudah Ibu. Oke, sebelum kita melakukan konseling, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama, kita ada lihat di sini ada calon pengantin ya. Iya Ibu. Ada pernikahan di mana akad nikah itu yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin. Dan biasanya itu mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, yaitu mawaddah dan warahmah. Dan pernikahan itu awal terbentuknya sebuah keluarga. Terus di sini ada hak reproduksi dan seksual. Kita itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Terus yang kedua ada mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping dari obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi kesehatan reproduksi dan seksual. Terus di sini ada memperoleh informasi pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima dan sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Terus ada hubungan suami istri itu harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan, bukan tanpa paksaan ya. Terus di sini ada persiapan pranika nih Dek. Dimana yang pertama ada persiapan fisik. Itu kita harus pemeriksaan status kesehatan baik tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi nafas dan tekanan darah. Terus ada kita lihat pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan urin.
Terus ada juga persiapan gizi, di mana kita harus meningkatkan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronis. Dan nantinya akan dilakukan pemeriksaan gula ya, apakah adik ini akan dilihat KEK atau kekurangan energi kronis atau normal. Terus di sini ada status imunisasi TT dan pencegahan dari perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus toxoid dilakukan dengan pemberian 5 dosis. Adek udah dosis keberapa sekarang penyuntikan TT? Oh, sudah 3 ibu sudah. Oh iya, berarti yang untuk menikah ini dosis keempat ya? Iya betul. Jadi itu. Kalau dosis yang kelima nanti itu diberikan saat adek hamil. Jadi dia itu akan mengunci kekebalan tubuh adik dan menghindari kelainan-kelainan yang terjadi pada ibu hamil atau bayi nantinya. Terus di sini ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam itu diganti maksimal 2 kali sehari. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan yang berbahan non sintetik. Terus pakailah handuk yang bersih, kering dan tidak lembab. Khusus untuk perempuan ya deh, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina atau biasa yang pH vagina kita kan rendah ya, tidak boleh melebihi pH vagina itu. Terus ada tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Pernikahan ideal itu ada beberapa yang harus dihindari ya, agar tidak terjadi dalam pernikahan. Yang pertama, kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menampar. Terus ada kedua, ada kekerasan secara psikis, misalnya menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang jahat. Kadang kan baik laki-laki maupun perempuan itu kan tidak tahu ya bahwa perkataannya tuh menyinggung satu sama lain seperti itu. Terus yang ketiga ada kekerasan seksual, misalnya dia memaksa atau menuntut untuk berhubungan seksual, tetapi itu juga tadi yang saya jelaskan bahwa kita memiliki hak untuk menolak ya. Terus 4 ada penelantaran, di mana tidak menafkahi istri. Dan kelima ada eksploitasi, di mana kita memanfaatkan atau memperdagangkan dan memperbudakan orang. Lanjut, ada solusi mengatasi tindak kekerasan. Ada beberapa di situ. Yang pertama, mendatangani fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami. Terus yang kedua ada menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat. Terus yang ketiga melapor ke pihak yang berwajib ya. Terus yang keempat ada mendapatkan pendampingan dari tokoh agama. Ini jika terjadi tindak kekerasan, semoga tidak ada yang terjadi ya. Terus lanjutan ada bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga. Itu yang pertama ada stereotipi atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat, perempuannya lemah, atau perempuannya emosional, laki-lakinya rasional. Terus ada subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, perempuannya belakangan. Terus ada marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting, sedangkan laki-laki itu memiliki peran penting. Terus ada beban ganda, beban kerja perempuan itu lebih lama dan lebih banyak dibandingkan beban laki-laki. Terus lanjut ada organ reproduksi perempuan. Itu bisa ada lihat, ada saluran telur, indung telur, ada bibir besar, bibir kecil, rahim, leher rahim, kelentit atau lubang kencing, lubang vagina dan anus ya. Terus ini ovarium atau indung telur ini terletak di bagian kiri dan kanan dan di ujung saluran telur atau fimbre atau umbai-umbai. Dia itu akan nantinya sel telur ini akan dimatangkan dan ditangkap oleh fimbrian, juga dibawa ke tuba falopi untuk menunggu sel sperma nantinya. Lanjut organ reproduksi laki-laki. Ini ada beberapa juga, ada testis, seperti ada buah zakar ya, buah zakar, skrotum, kantung yang membungkus buah zakar,
Ada vas deferens atau saluran sperma, prostat, dan penis. Sampai sini ada yang ingin Adik tanyakan? Oke, baik, kita lanjut ya. Terus masa kehamilan, di mana kehamilan yang ideal ini adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Tetapi ada kehamilan yang ideal berarti ada kehamilan yang tidak diinginkan atau yang dapat terjadi. Itu akibatnya karena hubungan seks pranikah, akibat gagal drop out KB, atau pada amitnit wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual. Lanjut, ada metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Ada 3 metode ya. Yang pertama, metode modern jangka pendek seperti pil, suntik, kondom. Nah, terus ada metode modern jangka panjang. Itu biasanya dimasukkan kayak alat kontrasepsi dalam rahim seperti IUD. Terus alat kontrasepsi di bawah kulit seperti implan, dan ada metode alamiah seperti metode aminolaktasi, pantang berkala, senggama terputus, dan pengukuran suhu basal. Lanjut mengenai proses kehamilan yang bisa Anda lihat ya, di mana sel telur yang matang ini akan dibuahi oleh sperma di dalam saluran telur, yaitu tuba fallopi. Di dalam tuba fallopi ini sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu akan menjadi embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Terus dalam 120 hari pertama, embrio ini akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel. Terus akan memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio ini akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin atau bayi. Dan kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari, kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan. Terus lanjut, ada tanda-tanda kehamilan. Yang pertama ada tes kehamilan positif yang biasanya digunakan pada tes PEG ya, itu garis 2 kalau positif. Kedua, ada tidak mendapat menstruasi atau haid, dan timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing, tidak ada nafsu makan, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Terus yang terakhir ada pada usia kehamilan, lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Lanjut, cara menghitung usia kehamilan. Misalnya nih, hari pertama yang di sini kan ada 8 Juni ya, 8 Juni 2024. Itu diperiksa positif hamil pas 14 Juli 2024. Jadi umur kehamilannya antara waktu 8 Juni 2024 sampai 14 Juli 2024 itu 36 hari kan. Jadi sekitar 5 minggu. Nah, cara menentukan taksiran persalinannya itu ada rumusnya, Dek. Yang pertama tuh tanggal, itu nanti tanggal ini ditambah 7, terus bulannya dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Jadi contoh, hari pertama hari terakhir itu 8 Juni 2024 ya. Jadi kan maka waktu persalinan diperkirakan itu tadi tanggal itu ditambah 7 jadi 15, dan ini Juni bulan 6 ya. Iya. Bulan 6 dikurang 3 jadi 3, dan tahun 2024 ditambah 1 jadi 2025. Jadi diperkirakan melahirkan pada tanggal 15 Maret 2025. Apakah Adik mengerti? Iya, Ibu. Oke, jadi kita lanjut ya. Terus di sini ada memeriksakan kehamilan. Pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badannya, pengukuran tekanan darah ibu, nilai status gizinya bagaimana, dan 4, pengukuran janin itu atau pengukuran tinggi fundus uterin. Terus tentukan presentasi janin, penilaian status imunisasi TT tadi, dan tablet tambah darah, tes laboratorium, juga tes tata laksana kasus. Terus menjaga kehamilan, ya bisa kita tahu bahwa jangan kelelahan dan mengangkat beban berat, apalagi itu masih kehamilan muda ya, jadi rentan sekali. Terus berbaring selama 1 jam pada siang hari, usahakan dengan kaki lebih tinggi dari perut ya, Dek.
Terus tidur cukup 9 sampai 10 jam, jangan bergadang gitu. Jika tidur terlentang pada saat hamil muda dan tidur miring pada kehamilan yang lanjut. Terus berpakaian rongga yang menyerap keringat. Posisi hubungan seks itu perlu diatur agar tidak menekan perut ibu nantinya. Terus beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30 sampai 60 menit tiap hari. Hindari atau berdekatan dengan orang yang merokok atau sakit menular, dan pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Ini ada menu selama kehamilan, bisa dilihat. Yang pertama ada kehamilan 1 sampai 3 bulan ya, makan dalam porsi kecil tapi sering. Terus ada kedua, makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas dan asam. Terus yang ketiga ada makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Dan tidak lupa juga minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari. Dan masuk ke kehamilan 4 sampai 6 bulan. Sama juga makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Dan makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tempe, dan kacang-kacang. Protein ini dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku bayi. Terus diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Dan juga tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi baru lahir. Misalnya seperti susu, ikan teri, kacang. Dan tidak lupa juga minum air putih lebih banyak, termasuk 1 gelas susu per hari. Sama dengan ibu hamil yang 7 sampai 9 bulan, kurang lebih sama dengan kehamilan yang 4 sampai 6 bulan, seperti itu deh. Terus di sini ada kehamilan dan persalinan beresiko, di mana ada 4 terlalu dan 3 terlambat. Kalau 4 terlalu itu terlalu muda untuk hamil, yang dimana kurang dari 20 tahun. Terus ada terlalu tua untuk hamil, biasanya lebih dari 35 tahun, dan terlalu sering hamil atau anak yang lebih dari 3. Terus terlalu dekat atau jarak kehamilannya itu kurang dari 2 tahun. 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Lanjut, ada tanda bahaya kehamilan. Yang pertama ada perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala dan kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, juga bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Apabila terdapat ada bahaya kehamilan yang sudah dirasakan, mintalah pertolongan pada tenaga kesehatan ya, bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit langsung. Terus di sini ada kondisi emosional ibu hamil. Ibu hamil ini kan mudah tersinggung ya karena hormonnya berubah-ubah gitu. Ada yang sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah dan tidak semangat. Terus ada perasaan mudah lelah, seperti tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Terus ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi pada fisiknya, seperti mungkin tidak bisa tidur nyenyak ini karena perutnya membesar gitu ya, tidak bisa tidur dengan leluasa. Terus yang ketiga ada mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim. 4 ada perasaan merasa belum siap menjadi orang tua. Terus apalagi anak pertama gitu kan, biasanya ada yang seperti itu. Terus ada ingin diperhatikan pada waktu mengidam, sehingga makan-makanan yang ingin didapat tetapi ingin dimakannya tetapi nggak musimnya itu kan susah ya. Iya. Nah gitu ini. Terus selanjutnya ada tips relaksasi ibu hamil. Di sini ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi dilakukan sehari selama 20 menit. Ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta si ibu membayangkan dirinya tuh berada di sebuah tempat yang disukainya. Atau bisa jadi ajak nanti
suami-suaminya bisa ajak ibu-ibunya tuh untuk shopping gitu, pasti suka sekali kan. Iya. Terus lanjut, ada program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Juga ada buku kesehatan ibu dan anak atau KIA ya. Bagi ibu hamil itu diberikan buku KIA nantinya. Buku KIA ini berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, juga anak bayi baru lahir dan anak balita. Serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA ini tersedia di bidan, dokter, praktik rumah bersalin, dan rumah sakit. Terus ada stiker P4K itu ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil agar bisa melihat bahwa lokasi tempat tinggal ibu hamil ini, identitas ibu hamil, taksiran persalinannya kapan, penolong persalinannya siapa, gitu. Terus adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil. Lanjut, ada tanda-tanda ibu melahirkan. Pertama, perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama. Terus kedua, ada keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir, dan bayi biasanya lahir itu 12 jam sejak mulas teratur yang pertama, tetapi beda orang beda ya. Siapa tahu ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama dari 12 jam ini. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Aman ibu. Kita lanjut ya. Oke, masuk ke persalinan ditolong petugas kesehatan. Tenaga kesehatan ini merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi itu lebih terjamin. Terus ada apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan ketiga, ada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan bayi. Di sini ada perawatan pasca persalinan, di mana pertama kita akan melakukan perawatan tali pusar dengan kasar bersih, kering, dan steril setiap hari sampai tali pusar lepas. Pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio bagi bayi. Terus memeriksakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Terus ada meminum 1 kapsul vitamin A merah sehingga segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Terus segera melaporkan kelahiran kepada kader desa Wisma atau posyandu. Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Lanjut, ada inisiasi menyusui dini dan aksi eksklusif. IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Biarkan bayi itu mencari dan mengisap puting susu walaupun ASI ibu itu belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama atau biasa disebut itu kolostrum. Terus yang kedua, ada pemberian ASI secara eksklusif, adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Dan yang ketiga, ada pemberian ASI dilanjutkan tetapi tetap diberikan itu sampai usianya 2 tahun. Lanjut, ada manfaat pemberian ASI. Ada banyak manfaat pemberian ASI. Yang pertama, ASI ini mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Terus yang kedua, ada dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, dan mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak. Bagi ibu, tidak hanya manfaat ASI ini tidak hanya dirasakan oleh bayi, tetapi dirasakan oleh ibu juga. Pemberian ASI ini dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. ASI eksklusif dapat mencegah juga kehamilan yang terjadi. Terus masuk ke infeksi menular seksual. Bisa dilihat ya, di sini ada gonorrea atau kencing nanah, ada sifilis atau raja singa, herpes atau genitalis.
Gonore ini tidak terjadi pada perempuan saja Ibu, ada pada laki-laki juga terjadi. Sama juga sih. Oke, lanjut, ada infeksi menular seksual, di mana di sini bisa Anda lihat ada konjungtivitis chlamydiosis pada bayi baru lahir, konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir juga, dan ada kondilomata acuminata atau jengger ayam. Lanjut, ada infeksi saluran reproduksi atau ISR, di mana bisa Anda lihat yang di depan ada Candidiasis vaginalis, ada vaginosis bakterial, dan trichomoniasis. Oke, lanjut, ada HIV dan AIDS. HIV ini adalah merupakan kuman atau virus penyebab AIDS. AIDS ini adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Penularan HIV ini dikeluarkan melalui pertukaran cairan tubuh. Jadi ada beberapa cara yang beresiko menularkan HIV, diantaranya hubungan seks yang tidak aman, dan pada saat kita berhubungan seks itu tanpa kondom. HIV ini dapat menular dari darah orang yang terinfeksi atau air mani dan cairan vagina. Dan HIV ini dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau tindakan medis lainnya. Selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik juga beresiko tertular HIV. HIV ini menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. HIV ini tidak menular melalui makan atau minum bersama dan memakai peralatan makan yang bersama, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, juga hidup serumah, atau menggunakan WC atau toilet bersama, berenang bersama, berganti pakaian, dan hubungan sosial lainnya. Terus di sini waspada, HIV tidak menunjukkan gejala. Setelah seseorang ini terinfeksi HIV, dia itu biasa saja seperti orang tidak ada punya penyakit. Terus hal ini bisa terjadi 5-10 tahun baru seseorang itu terdeteksi ada virus HIV. Setelah itu orang ini atau orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Cegah HIV dan AIDS. Yang pertama ada saling setia, memakai kondom, hindari penggunaan narkoba suntik, penggunaan alat-alat yang steril. Terus ada kanker pada perempuan. Kanker leher rahim atau serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Kanker leher rahim ini merupakan maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif yang cepat. Oleh karena itu pentingnya untuk mendeteksi kanker sejak dini, seperti contohnya kalau leher rahim ini nanti dilakukan pemeriksaan IVA dan Pap smear. Kalau kanker payudara itu bisa dilakukan sadari sejak dini. Nah, ini deteksi dini kanker leher rahim bisa dilakukan dengan Pap smear atau tes IVA ya. Lanjut, di sini juga ada deteksi dini kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari. Bisa dilihat ada beberapa ya langkah-langkahnya. Ada kehidupan seksual suami istri. Kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga pasti baik. Dan faktor fisik antara lain ada tindaknya penyakit, pola hidup, atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Gangguan kehidupan seksual dapat terjadi pada suami maupun istri. Terus komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak itu sama-sama puas. Lanjut, ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Kalau pada perempuan itu gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif. Terus ada gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang.
rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Dan terakhir, tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Pada saat gangguan seksual pada laki-laki ini ada gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif, sama pada disfungsi ereksi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya mungkin karena stres. Terus yang ketiga ada gangguan ejakulasi, di mana ejakulasi dini atau justru ejakulasinya yang terlambat. Gangguan orgasme yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Bagaimana sih mencegah gangguan seksual? Yaitu selalu ingat bahwa kehidupan seksual ini adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan ya. Terus kedua ada bersikap dan bicaralah secara terbuka dan apa adanya. Masing-masing pasangan itu berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka. Terus jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok, kelola stres, tidur yang cukup, pola makan gizi yang seimbang, dan berolahraga secara teratur. Terus jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isinya atau indikasinya. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Terus selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Dan terakhir, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah selesai ya konseling kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Ibu, aman semuanya cukup mudah untuk dipahami. Baik, jadi selanjutnya kita akan melakukan tindakan pemeriksaannya. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik seperti pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, dan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, pernapasan, tensi nantinya, dan juga ada pemeriksaan lila. Kita melihat apakah adik ini cek atau tidak nantinya. Terus saya akan memberikan suntik TT nantinya ya, Dek ya. Oke, baik, saya siapkan dulu alatnya. Baik. Adek, alatnya sudah disiapkan. Jadi kita akan lakukan pertama penimbangan berat badan terlebih dahulu ya. Mari Dek. Silakan naik ke atas. Menghadap sakit. Iya, menghadap ke depan. Dekat ya. 163. Silakan duduk ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya, Dek. Ayo sebentar ya. Apakah ada kidal? Oh enggak Ibu. Izin ya, Dek. Iya Ibu. Maaf.
kita akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi, sama pernapasan ya dek. Ini ya, sedikit di sini ya. Ini ya dek. Terus ini saya akan masukkan nadinya. Selama 1 menit. Ya, dan nadinya 90, pernapasannya 20. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gila ya dek. Oh iya. Ya, sebentar. Adik nggak tidak kan ya? Tidak ibu. Ini ya dek, tangannya tolong di giniin. Dua ya. Ini 28 ya, 28,5, tapi karena baju adik mungkin lebih tebal, jadi saya kurangi 0,5 ya. Oh baik. Jadi 27. Ini 27. Baik adik, selanjutnya saya akan melakukan suntik TT ya. Adik, sekarang kita akan melakukan suntik TT ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Baru ya dek. Ini ya. Ini ya dek. Saya aspirasi terlebih dahulu, melihat apakah ada darah yang keluar. Tidak ada darah yang keluar ya. Tahan. Mulai dipegang deh, tapi jangan ditekan ya. Baik adik, kita kan sudah melakukan rangkaian prosedur pemeriksaannya, dan saya lihat di sini adik itu normal, tidak kek, jadi tidak ada masalah nantinya. Dan saya sudah memberikan suntik TT yang keempat. Apakah ada yang ditanyakan? Sejauh ini tidak ibu, tapi saya ada merasa sedikit nyeri. Apakah normal? Iya, itu normal karena faktor disuntiknya tadi. Jadi
tidak apa-apa ya Dek. Apakah selain nyeri ada yang keluhan lagi? Oh tidak. Jadi sepertinya Adik sudah paham ya mengenai apa nantinya yang akan dilakukan. Terus setelah ini Adik boleh langsung ke KUA karena sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Baik, saya akhiri saja ya konseling kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acaranya nanti berjalan lancar ya Dek ya. Amin. Terima kasih. Iya, mari saya antar. Demikian video ini saya buat, kurang dan salahnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.